Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Di setiap keadaan, di setiap waktu, di setiap tempat, usahakan selalu istiqomah, selalu berusaha terus sekeras-kerasnya, sekuat-kuatnya tenaga kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap waktu dan setiap saat ini kita ini masih di dalam ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang asalnya dia taat kepada Allah, setelah diberi ujian-ujian oleh Allah, buyar sholatnya. Ada orang-orang yang asalnya dia taat kepada Allah, istiqomah datang ke masjid 5 waktu. Setelah ada penyakit COVID misalnya, dia buyar sholatnya di masjid, jadi sholat di rumah. Ada yang asalnya dia senang merapatkan shaf, tapi setelah ada beritanya COVID-19, dia jadi renggang shafnya. Ini ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sampai di mana akidah kita? Sampai di mana kekuatan iman, keyakinan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini selalu diuji, diberikan cobaan-cobaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita masih tetap istiqomah? Apakah kita masih tetap mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap keadaan? Apakah kita buyar sholatnya di waktu kita diberikan ujian-ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini dilihat oleh Allah, dinilai sampai di mana keyakinan kita, kekuatan iman kita, derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu usahakan selalu ikhlas menerima pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala ini dengan senang hati. Usahakan selalu bertakwa, usahakan selalu menyembah dan memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'budu hada syirajun mustaqim. Yang artinya, sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus. Jadi jangan sampai kita menyembah selain Allah, jangan sampai kita menyembah harta, jangan sampai kita menyembah dunia, jangan sampai kita menyembah penyakit, jangan sampai kita menyembah manusia. Karena adanya penyakit, tidak berani datang ke masjid. Padahal Tuhannya Allah. Karena adanya penyakit, akhirnya bersangka jelek, bersangka buruk dengan tamu, bersangka buruk dengan tetangga. Ini jangan sampai. Kita harus bersihkan hati, banyak berzikir, banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam amal soleh. Banyak mengingat Allah, usahakan sholat tahajud jangan dilepas, usahakan tiap malam, usahakan istiqomah, sholat 5 waktunya. Ini jalan yang lurus. Kalau kita menyembah kepada Allah, memohon pertolongan hanya kepada Allah, di setiap keadaan, di setiap waktu, semoga Allah memberikan kekuatan iman kita ini. Semoga kita ini dijadikan hamba-hamba Allah yang betul-betul ikhlas, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selalu di setiap keadaan. Dan kita berusaha untuk mencari rahmatnya Allah, untuk mencari keberkahan dari Allah, untuk mencari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus bertakwa. Kita harus betul-betul mengerjakan
semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus betul-betul meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pada waktu musim-musim tertentu saja. Jangan sampai iman kita ini buyar gara-gara ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala ini. Kita terus berusaha terus. Kita harus berusaha terus, berjuang terus sampai kita meninggalkan dunia ini. Kita harus sadar betul bahwa dunia ini hanya sementara. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernafas pasti akan mati. Ada orang yang tertipu dengan pangkat, ada yang tertipu dengan jabatan, ada yang tertipu dengan hartanya, sehingga dia lalai, sehingga dia sibuk ngurusi hartanya, sehingga lupa perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga waktu azan dikumandangkan, dia tidak mau sholat, sholatnya diolor-olor, ditunda-tunda. Ini jangan sampai. Usahakan sholat, as-salatu ala waktiha, sholat yang tepat pada waktunya. Usahakan semua kegiatan ditinggal pada waktu azan dikumandangkan. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Selain Allah kecil, dagangan kita kecil, sawah kita kecil, semuanya ini tergantung Allah. Kalau Allah ngelancarkan, ngelariskan dagangan kita, laris. Walaupun kita tutup waktu sholat, kita tutup. Walaupun kita tinggalkan sawah kita waktu sholat, kita sholat dulu. Ya Allah yang menyuburkan, Allah yang memberikan kesuburan, yang memberikan benih, yang bisa menghasilkan segala-galanya itu Allah Ta'ala. Bukan dari jeripaya kita, bukan dari usaha kita. Tapi semua itu tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu dekatkan diri kepada Allah di setiap keadaan, di setiap waktu, di setiap tempat. Usahakan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dunia ini sementara. Walaupun kita miliki, kita kuasai, walaupun kita memiliki harta yang banyak, kekayaan yang besar, tanah yang banyak, pangkat yang banyak, semua itu akan ditinggalkan. Semua itu bakal kita tinggalkan. Dan kita di dunia ini tidak lama. Kita semua ini di dunia ini hanya sementara. Kita akan kembali, akan meninggalkan dunia ini. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan kekayaan, dengan sawah, dengan pangkat, dengan harta, dengan kedudukan. Jangan sampai kita tertipu sehingga kita melalaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita menghalalkan segala cara. Sudah hartanya banyak, masih terus serakah terhadap dunia ini. Sehingga menghalalkan segala cara. Terus setelah itu dia mati, habis semua. Sudah. Jadi jangan sampai kita tertipu. Jangan sampai kita tertipu. Kita mendapatkan harta, gunakan di jalan Allah. Gunakan untuk beramal, untuk sodako, untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Sehingga harta tadi menjadi harta yang berkah, yang menjadi kebaikan sampai di akhirat, yang akan menemani kita sampai di akhirat. Harta yang kita amalkan di jalan Allah, yang kita gunakan di jalan Allah, yang kita gunakan untuk menegakkan kebenaran, untuk memberantas kebatilan. Juga demikian pangkat, kedudukan, kalau digunakan di jalan Allah, ini akan mendatangkan keberkahan, bahkan sampai di akhirat. Akan menyelamatkan kita insya Allah. Akan menyelamatkan kita kalau kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakan sekujur tubuh kita ini untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mencari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mencari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu memang dengan rahmatnya Allah bisa masuk surga. Tapi rahmatnya Allah ini harus dicari. Dengan apa? Dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.